Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi saya, sebelum itu mengenalkan nama saya Abdul Khalik bin Salim. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan mengenai administrasi pembangunan. Yang pertama, pengertian administrasi pembangunan menurut Waldo, seorang ahli pada tahun 1992 menyatakan bahwa administrasi adalah kegiatan kerjasama antar manusia. Administrasi negara berkenaan dengan administrasi dalam lingkup pemerintahan atau juga kenegaraan, tentang mengenai asas, pedoman dan tujuan yang menjadi landasan kerja administrasi negara. Yang kedua, munculnya ilmu administrasi pembangunan. Keberadaan administrasi pembangunan tidak terlepas dari sebuah asal atau sumber ilmu tersebut berasal. Administrasi pembangunan menjadi wacana publik sejak Perang Dunia Kedua. Dan pasca Perang Dunia Kedua ada dua pola atau dua lingkup yang menjadi sebab munculnya administrasi pembangunan. Yang pertama ialah negara yang menang pada Perang Dunia Kedua berhasrat untuk membantu negara yang kalah perang melalui rencana Marshall dari Amerika. Ya, di sini kita dengar tadi ada nama rencana Marshall. Apakah rencana Marshall itu? Di sini dijelaskan diberi nama sesuai dengan nama Sekretariat Amerika Serikat, yaitu George Marshall. Nah, jadi adanya rencana Marshall itu karena penemunya atau ilmu yang pertama kali menemukan adalah George Marshall. Nama aslinya adalah Program Recovery Eropa. Program ini ditawarkan pada negara-negara sekutu Amerika Serikat, yaitu Eropa Barat, dengan bantuan sebesar 13 triliun US dollar selama 4 tahun sejak 12 Juli 1947. Program ini juga ditawarkan kepada negara Uni Soviet dan sekutunya, tetapi ditolak karena masyarakat perubahan politik dan kontrol dari luar negeri. Hal ini dipandang sebagai awal lahirnya integrasi Eropa seperti yang kita lihat sekarang ini. Tentunya program ini dijalankan oleh Economic Cooperation Administrasi ICA. Salah satu misi ICA adalah mengandung pengaruh Uni Soviet di Eropa. Kemudian yang kedua, pola yang mempengaruhi munculnya ilmu administrasi pembangunan ialah munculnya negara baru karena perlu ada bantuan dari negara yang dahulu menjajah sebagai bentuk tanggung jawab moral. Munculnya bantuan dengan maksud menjadikan negara bekas jajahan sebagai sumber bahan mentah dan sebagai pasar produknya. Kemudian macam-macam bantuan yang ditawarkan oleh negara-negara yang menang kepada negara yang kalah melalui rencana Marshall, yaitu yang pertama macam bantuan dari bidang politik. Dari bidang politik sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama, mempertahankan kelompok elit yang sepaham. Yang kedua, memperluas lingkungan pengaruh. Dan yang ketiga, mencegah kekuasaan politik di kelompok yang menjadi lawan negara tersebut. Dan yang keempat, menjaga sikap politisi negara yang diberi bantuan. Kemudian selain dari bidang politik, negara yang menang atau negara penjajah juga ada namanya bantuan bidang ekonomi. Nah, bantuan dari bidang ekonomi sendiri ini diberikan tidak secara gratis, namun bersifat altruistik semata-mata karena dengan adanya motif agar menjadi sumber bahan mentah dan menjadi bagian dari pasar internasional. Yang kedua, dari bidang ekonomi biasanya dalam bentuk hutang yang mencekik generasi selanjutnya. Dan yang ketiga adalah hibah atau yang biasa kita sebut dengan bantuan. Namun sebenarnya bantuan tersebut tidaklah gratis karena dibayar dengan sikap persahabatan. Nah, kalau tadi yang pertama
mereka menawarkan dari bidang ekonomi dan politik, dan yang ketiga mereka menawarkan bidang militer. Dari bidang militer sendiri itu ada beberapa macam, yaitu menghibahkan penjualan senjata, pendidikan militer bagi perwira, dan pengiriman tenaga ahli dari negara maju. Dan yang keempat, yang ditawarkan bantuan dari hasil penjajahannya atau menggunakan jalan rencana Marshall, yaitu bidang teknik. Mengirim pakar ke negara yang membutuhkan atau negara yang kalah perang, membangun institusi pendidikan di negara yang membutuhkan bantuan dalam bentuk fisik. Namun bantuan tersebut menyandarkan para ahli di negara maju bahwa teori administrasi tidak dapat diterima begitu saja di negara kalah. Yang kedua, perlu adanya ilmu administrasi khusus yang mengarah pada pembangunan atas dasar pemikiran. Kemudian lahirlah administrasi pembangunan. Dan yang ketiga, perlu adanya pembandingan administrasi sekalian.